Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Saya mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada kesempatan ini saya ingin membuat video monolog singkat berdurasi 5-10 menit untuk syarat tugas mata kuliah Konservasi Sumber Daya dan Lingkungan. Mungkin bagi penonton yang merasa topik ini kurang menarik atau cenderung membosankan, silahkan videonya di skip saja. Oke, mari kita lanjutkan kembali ke topik semula. Seperti tujuan semula, bahwa saya ini ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tema penting yang menjadi fondasi keberlanjutan hidup kita, dengan tema daya dukung sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia. Nah, topik ini sangat relevan dengan realitas hari ini. Di satu sisi kita punya alam yang kaya, di sisi lain kita masih bergelut dengan ketimpangan, kemiskinan, dan degradasi di lingkungan. Nah, disinilah letak pentingnya pemahaman dan pengelolaan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan sendiri berarti pengertiannya adalah sejauh mana alam mampu menyediakan kebutuhan dasar manusia, pangan, air, energi, dan udara bersih tanpa kehilangan kemampuan alaminya untuk kembali pulih. Nah, di Indonesia sendiri dengan letak geografis yang sangat strategis dan iklim tropis, dan kita juga diberkahi sumber daya alam yang luar biasa. Contohnya hutan. Sekitar 52% dari wilayah daratan Indonesia masih berupa hutan yang menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik dan penyimpan karbon alami. Nah, untuk segi laut, Indonesia juga berpotensi besar karena memiliki laut yang luas, kemudian juga mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, hingga para wisata baharinya. Dari segi tambang dan energi, di Indonesia adalah salah satu penghasil nikel, batu bara, dan timah terbesar di dunia yang pastinya menopang industri dan ekspor nasional. Untuk sebagai contoh di segi pertanian dan perkebunan, sektor ini menyerap lebih dari 30% tenaga kerja nasional, menjadi sumber penghidupan bagi jutaan penduduk desa. Namun ironinya, pertanyaan yang masih menjadi benang merah, mengapa masih banyak masyarakat kita yang masih belum sejahtera. Nah, ini mungkin dilihat dari kekayaan alam yang besar tidak serta-merta menghasilkan kesejahteraan. Kita dihadapkan pada paradoks sumber daya alam, di mana daerah kaya sumber daya alam justru cenderung tertinggal dalam pembangunan manusia. Nah, contohnya di Papua yang menyimpan cadangan emas yang sangat besar melalui tambangnya, memiliki indeks pembangunan manusia atau disebut IPM, malah mempunyai indeks IPM terendah di Indonesia, yaitu sekitar 61,39 pada tahun 2023. Nah, ini jauh di bawah angka nasional. Contoh selanjutnya ada di Kalimantan Timur, provinsi penghasil batu bara terbesar, masih menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan serius akibat tambang terbuka. Nah, isu selanjutnya itu adalah deforestasi. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 23 juta hektar hutan atau hampir seukuran negara Inggris. Nah, artinya apa gitu? Eksploitasi yang tidak bijak menyebabkan daya dukung ekosistem melemah, dan masyarakat lokal sering menjadi pihak yang paling terdampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, dampak penurunan daya dukung ini jika terus-menerus melewati ambang batasnya, maka yang terjadi apa itu ya? Yang terjadi seperti krisis air bersih dan pangan, kemudian juga polusi udara, tanah, kehilangan biodiversitas, terus juga dapat mengakibatkan bencana ekologis seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor,
Dan juga hal ini juga memicu kerawanan sosial termasuk konflik lahan dan migrasi ekonomi. Dalam jangka panjang ini semua tidak hanya merusak lingkungan, ini juga mengancam pilar-pilar kesejahteraan manusia dari segi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun kita tidak harus pesimis, kita harus optimis bahwa banyak pendekatan dan praktik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kembangkan untuk memperbaikinya. Nah, salah satu contohnya itu adalah seperti konservasi dan rehabilitasi. Contoh programnya itu adalah perhutanan sosial yang memberi akses kelola hutan kepada masyarakat adat dan lokal, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Contoh lainnya itu ekonomi sirkular dan hijau, mendorong industri yang minim limbah dan efisien sumber daya. Nah, ketiga itu adalah transparansi data dan tata kelola, meningkatkan pengawasan terhadap izin tambang, sawit, dan kehutanan. Dari segi pendidikan dan perubahan gaya hidup juga berpengaruh. Jadi ini bisa dari segi konsumsi berlebihan menjadi konsumsi yang bijak. Kemudian tentunya dengan inovasi teknologi lokal seperti energi pemanfaatan tenaga surya untuk daerah terpencil dan sistem irigasi hemat air di pertanian. Contoh nyatanya bisa dilihat dari contohnya di Desa Pangguharjo di Yogyakarta yang berhasil mengelola limbah dan pertanian organik berbasis komunitas serta menciptakan ekonomi sirkular tingkat desa, sebuah bentuk kecil dari pembangunan berbasis daya dukung lokal. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa jika bumi ini adalah rumah bersama, maka sumber daya alam adalah pondasinya. Jika kita rusak pondasinya, bagaimana mungkin rumah itu melindungi kita? Nah, dari daya dukung sumber daya alam bukanlah sumber tak terbatas. Ia memiliki batas, dan tugas kita lah untuk memastikan bahwa pemanfaatan tidak melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Kesejahteraan manusia bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang harmoni antara manusia, alam, dan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.